sekitar tahun 2018 lah. Ayam saya pernah mengalami gumburu. Ayam 7.000 itu mati sekitar 500 ekoran. Ya diperkirakan kerugian sekitar 15 jutaan itu. Pada tahun 2023 ini saya mengalami kerugian besar dengan penyakit gumboro. Kematian sekitar 320 ekoran, itu 10% dari keseluruhan populasi. Kerugian yang saya alami sekitar 14 juta. Ternyata mengenali penyakit ayam lebih awal itu penting. Andaikan saya mengenalinya sejak awal, pasti tidak akan terjadi kerugian ini. Ratusan ayam milik peternak di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur mati mendadak. 10.000 lebih ekor ayam potong siap panen. Ratusan ayam, daging, dalam minggu terakhir, ayam-ayam yang mati akibat serangan virus. Sebagai peternak itu memang kita memang harus memahami lah terkait dengan resikonya dulu ya kalau saya. Terutama kalau di broiler adalah kan penyakitnya itu. Untuk kesehatan ya, jadi kesehatan memang kunci dari usaha budidaya gitu kan. Kalau ayam kita sakit tentunya semua nggak tercapai ya, karena bisa menimbulkan pertumbuhan yang terhambat, performanya sampai kepada kematian yang akhirnya menimbulkan kepada kerugian itu. Jadi kata kunci itu memang sehat di situ. Ya untuk penyakit itu kalau kita kelompokkan di budidaya broiler yaitu bisa pernafasannya, terus pencernaannya sama saraf ya. Pernah juga ngalami kita gagal panen itu karena penyakit luar, yaitu waktu itu kualitas air kita masih jelek. Untuk pertolongan pertama yaitu mungkin kita bisa menggunakan antibiotik. Kadang-kadang kita menggunakan kayak sterilisasi airnya. Jadi airnya itu kita beri sejenis disinfektan, kita larutkan di airnya itu untuk minum si ayam. Itu juga kadang kita lakukan seperti itu. Kalau hanya kita obati tanpa kita menghilangkan penyebabnya kan juga sia-sia kan. Makanya ketika kita mengobati pun kita juga harus menemukan kira-kira penyebabnya apa gitu. Jadi kalau kita melihat kecepatan penularannya itu juga bergantung kepada imunnya. Kalau jenis virus ND itu biasanya kalau udah ada ayam yang nampak terkena virus itu gak sampai 1 minggu lah itu udah menyebar sih mas. Perbaiki biosecurity, sanitasi dan disiplin vaksinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatwa Rohman, domisili juga di Trenggalek, tepatnya di Desa Wonoanti, Kecamatan Gandusari. Untuk usaha saat ini ada usaha broiler gitulah, sebagai penopang dari ekonomi kita juga hari ini. Budidaya broiler mulai tahun 2011 lah, jadi sudah sekitar 12-an tahun ya. Alhamdulillah ya bisa, ya dikit-dikit bisa buat rumah, bisa transportasi. Ya memang sumber kita dari ini sih, dari budidaya broiler ini ya. Semuanya dari sini, dari rumah, kendaraan, aset itu ya dari ini. Sempat dapat tiket liburan juga, cari ayam juga pernah. Pernah liburan ke Turki ya, sama ke Labuan Bajo ya. Ya gak dapat ribet aja sih, dapat ribet karena mungkin perform kita bagus lah seperti itu. Menurut saya sih menjanjikan, apalagi kalau dulu itu lebih menjanjikan lagi. Kalau sekarang menurut saya ya masih jalan, dalam artian selama manajemen kita bagus, itu kita masih oke-oke aja sih. Jadi kadang-kadang yang kita membuat teman-teman peternak itu kayak mengatakan udah nggak bagus itu target dulu dengan target sekarang itu kan beda gitu kan. Jadi misalnya kayak FCR dulu 1,7 itu kan, terus sekarang udah bisa 1,5 dengan pakan yang sama gitu kan. Mungkin dengan manajemennya yang berbeda, jadi ada perubahan di manajemen sedikit ya. Untuk mengelola ayam waktu itu sempat sih kita ngelola 300 blok, 30.000 ekor per minggu CKI-nya. Berarti kan total populasi yang kita kelola sekitar 200-an ribu ya mungkin di situ.
sempat di era-era jayanya dulu. Iya, kalau dikalkulasi kan di broiler cash flow-nya memang gede ya. Apalagi harga pakan kan juga tinggi. Dengan populasi segitu mungkin sekitar hampir 4M lah. Kurang lebih segitu untuk pembelian barang. Dengan populasi segitu kan asumsi kebutuhan pakannya kan banyak ya. Chicken per minggu 30.000, per ekornya perlu 3,2 kilo. Berarti kan ya berapa ton lah dah banyak. Sebagai peternak itu memang kita memang harus memahami terkait dengan risikonya dulu ya kalau saya. Jadi kalau enaknya sih nggak perlu dipersiapkan ya. Yang penting yang menyebabkan risiko itu, terutama kalau di broiler adalah kan penyakitnya itu, sama yang nanti yang berawal dari manajemennya. Kalau pakan saya kira kan udah pabrikan, jadi udah standar dari pabrik, udah tidak begitu di permasalahannya. Tapi yang paling utama penyakit yang berawal dari manajemennya itu. Jadi sebenarnya sih penyakit di broiler itu yang sering kan juga nggak banyak juga sih. Sekiranya nggak kesulitan sih kita untuk mengetahui penyakit itu ya. Kayak penyakit CRD, coli, kalau mungkin koksi juga pernah masuk, dan itu pun penyebabnya kan dari luar gitu kan. Jadi kayak kualitas air, kualitas sekem waktu brooding, itu aja sih. Untuk kesehatan ya, jadi kesehatan memang kunci dari usaha budidaya gitu kan. Kalau ayam kita sakit tentunya semua nggak tercapai ya, karena bisa menimbulkan pertumbuhan yang terhambat, performanya sampai kepada kematian yang akhirnya menimbulkan kepada kerugian itu. Jadi kata kunci itu memang sehat di situ. Jadi kemarin sempat mengalami DOC yang jelek, akhirnya kematiannya tinggi gitu kan. Dan itu coli ya, coli sudah mulai kecil itu udah masuk, itu juga ada. Pernah juga ngalami kita gagal panen itu karena penyakit luar, yaitu waktu itu kualitas air kita masih jelek, itu pernah ngalami juga. Jadi penyakit kayak coli sama CRD-nya masuk. Cuman sekarang alhamdulillah sih sudah tertangani ya, dengan kita menggunakan koordinasi sama pindah sumber airnya gitu loh, ganti sumber air. Ya, untuk penyakit itu kalau kita kelompokkan di budidaya broiler yaitu bisa pernafasannya, terus pencernaannya, sama saraf ya. Jadi yang penyakit pencernaan itu biasanya yang sering menyerang itu kayak penyakit coli, penyakit koksi, itu yang menyerang pencernaan. Memang disebabkan oleh bakteri yang biasanya itu penularannya dari kotoran si ayam yang sudah terkena penyakit koksi itu. Jadi si kotoran ayam itu tercecer akhirnya mungkin ke pakan atau ke minumnya, terus si ayam yang lainnya memakan itu kan, tercampur dengan itu akhirnya menyebar ke semua kandang seperti itu. Memang itu tidak mengakibatkan kematian secara langsung ya, tapi secara bisnis dia sangat merugikan banget karena menurunkan perform dari FCR-nya. FCR-nya jadi bengkak gitu loh. Jadi yang awalnya mungkin FCR-nya sudah 1,6 karena adanya koksi kan nggak bisa terserap secara maksimal gitu ya. Akhirnya FCR-nya itu bisa lebih tinggi lagi gitu. Memang tidak langsung serta-merta kematian. Keduanya, ketika ayam terkena koksi terus kita melakukan pengobatan itu pun juga kayak nggak efektif karena kan si usus ada masalah, jadi nggak bisa menyerap dengan baik. Terus kalau coli itu biasanya kayak ada gangguan di pencernaannya dan penyerapannya nggak maksimal, akhirnya kayak ini ya, ciri-ciri yang kita nampak, yang sering nampak di lapangan itu kayak perutnya itu bedeteng gitu ya, bedeteng ya, nggak bisa ngeluarin kotoran itu, akhirnya lambat laun dia nggak mau makan dan mati juga gitu. Tapi kalau coli, kalau aku ngalami selama itu bukan karena dari air, cuman karena faktor-faktor ini aja sih luar, itu nggak begitu parah ya. Tapi kalau penyebabnya nggak tertangani, itu pun juga lebih bisa parah ke semua ayam itu. Jadi terutama ke penyebabnya aja yang kita cari dulu gitu. Kalau hanya kita obati tanpa kita menghilangkan penyebabnya kan juga sia-sia kan. Makanya ketika kita mengobati pun kita juga harus menemukan kira-kira penyebabnya apa gitu. Untuk kalau coli biasanya kita ya tetap menggunakan antibiotik ya Mas ya. Ya mungkin banyak sih jenis antibiotik dari produk-produk yang lain, tapi kita menggunakan antibiotik yang untuk coli. Biasanya sih di poultry shop atau di mana kita bisa menemukan itu sih banyak ya. Oh, yang untuk koksi juga sama. Jadi koksi itu lebih ke antibiotik sama kebersihan kandang ya. Jadi mungkin kan tadi kalau kita kan ayam yang udah terkena kan kita berikan antibiotik ya. Terus di sisi lain kita harus mencari kira-kira faktor apa sih yang menyebabkan itu kan. Bisa juga karena ini kan kebersihan kandangnya yang kurang bagus ya. Kebersihan kayak tempat minumnya, terus tempat pakannya itu terlalu rendah seperti itu. Penyakit pernafasan yang sering kita jumpai yaitu mungkin hanya penyakit CRD sih kita. Jadi penyakit ngorok itu biasanya terjadi karena faktor waktu cuaca panas itu kan juga bisa juga. Terus ayam banyak minum, di situ juga bisa menyebabkan awal dari ayam ngorok. Di sini juga ada bakteri yang masuk juga di situ. Selain ayam ngorok yang juga di pernafasan, pilek ya, atau orang sering mengatakan senot lah seperti
seperti itu. Jadi ciri khasnya kayak hidungnya meler seperti itu. Itu biasanya karena faktor air juga bisa. Jadi ada bakteri di air itu yang akhirnya mengakibatkan si ayamnya itu terserang pilek dan juga ngorok itu, Mas. Kalau dampaknya sama seperti yang penyakit lainnya, lebih ke performanya yang FCR-nya yang jelek karena si kondisi ayam pun udah nggak stamina ya dia. Mulai drop, turunnya nggak bagus, terus nafsu makannya juga turun. Ketika dia makan pun tidak bisa maksimal untuk kepertumbuhannya. Jadi lebih kayak untuk memulihkan imunnya dia gitu loh. Untuk pertolongan pertama yaitu mungkin kita bisa menggunakan antibiotik. Kadang-kadang kita menggunakan kayak sterilisasi airnya. Jadi airnya itu kita beri sejenis disinfektan, kita larutkan di airnya itu untuk minum si ayam. Itu juga kadang kita lakukan seperti itu. Penyakit saraf sebenarnya sudah jarang ya Mas, langka sih. Cuman ya kalau itu sampai jebol, sampai mengenai ayam, ya parah sih. Bisa sampai depresi itu ya 50% ke atas kematian itu. Kalau tak tertangani. Makanya ya tadi kalau kita ngomong seberapa banyak kerugian ketika ayam sakit itu tak terhingga itu ya tergantung penyakitnya apa gitu kan. Nah untuk penyakit saraf itu yang sering terjadi itu kan penyakit ND ya, kita namanya ND. Atau orang Jawa yang mengatakan penyakit tetelo itu ya. Ciri khasnya ayamnya kayak kepalanya meluntir itulah. Cuman kalau kepalanya meluntir individu biasanya kan cuma karena imunnya nggak kuat, cuma satu itu aja sih gitu. Tapi kalau nanti udah banyak yang kepala muntir, kematiannya tinggi, terus biasanya kalau kita ngapalkan itu kayak kotornya ada berak hijau gitu kan, itu biasanya virus ND-nya yang masuk di sana. Itu biasanya faktor virus itu dari kandang yang awalnya udah kena virus, steril kandangnya kurang, akhirnya ketika ayam datang lagi virus itu masih ada dan mengenai si ayam itu. Nah untuk antisipasinya memang kita harus disiplin vaksin. Jadi kalau jenis virus kayak ND itu kepala luntir tadi, terus kayak gumboro itu sebenarnya juga virus. Itu hanya vaksin sih antisipasinya. Banyakannya vaksin. Kalau zaman sekarang kan DOC udah pakai triple vaksin. Jadi di awal udah ada 3 jenis vaksin, ND, terus IB, pernafasannya, terus sama gumboro di daya tahannya imun tubuhnya itu. Terus setelah itu biasanya karena sering jebol, sering kena lagi itu gumboro, biasanya kita ulang gumboro itu di umur 11 hari. Cuman itu nah vaksinnya. Kalau ulang Revac ND itu kita ngelihat cuaca sih biasanya. Kalau cuacanya nggak begitu bagus, misalnya kan ND itu akan masuk lagi di usia ini ya, di 4 mingguan lah. Ini mungkin kalau memang cuacanya nggak memungkinkan dan ada isu di luar terkait virus ND yang mewabah itu, kita ulang vaksin ND lagi di umur sekitar 17 lah itu. Dibanding resikonya nggak mahal lah. Mungkin 1 botol untuk 1000 ekor kisaran 60-an ribu lah. Jadi nggak begitu mahal. Jadi untuk penyebaran penyakit kan banyak faktor ya, dalam artian kayak imun tubuh ayam juga mempengaruhi, suasana di dalam kandang juga mempengaruhi. Jadi kalau kita melihat kecepatan penularannya itu juga bergantung kepada imunnya. Kalau jenis virus ND itu biasanya kalau udah ada ayam yang nampak terkena virus itu gak sampai 1 minggu lah itu udah menyebar sih Mas. Itu kita ngitungnya bukan populasi tapi lebih ke kandang ini kan, kecepatan dari lokasi kandang itu. Apalagi kalau kandang open mungkin masih agak lambat ya, tapi kalau kandang close mungkin lebih cepat karena kan pakai exhaust ya, satu arah anginnya itu. Jadi sekali yang ujung kena langsung kena semua gitu. Tapi kalau kandang open mungkin dengan sanitasi yang bagus bisa tertangani, nggak begitu besar gitu. Dampak ketika ayam terkena penyakit dibandingkan dengan ayam yang sehat itu mungkin lebih kalau kita akumulasikan ke pendapatan bisa banyak ini ya, banyak nominalnya yang beraneka ragam ya. Tapi kita biasanya kalau kita ngambil studi yang di lapangan, misalnya kayak ayam terkena koksi itu biasanya katakan di umur 32 itu normalnya kan kita bisa mencapai bobot 2 kilo ya. Mungkin karena ayamnya itu terkena sakit, mungkin di umur 32 itu yang harusnya kita berpotensi di bobot 2 kilo itu mungkin masih di kisaran 1,8 karena tadi penyerapan pakannya nggak maksimal seperti itu. Katalah kita menghitung enaknya per 1 ekor dulu, nanti kita kalikan dengan populasi gitu ya. Per 1 ekor misalnya katalah ayam yang terkena penyakit bakteri ya, penyakit koksi itu yang tadi awalnya kita 1 ekor itu bisa berpenghasilan di angka 4.000 per ekor ya, mungkin dengan ayam yang terkena koksi itu yang membuat FCR-nya bengkak sekitar 0,2 itu akhirnya per ekor itu bisa kurang sekitar
sekitar 3.600. Jadi akan rugi 3.600 per ekor. Jadi kalau dikalikan populasi kita yang 100.000 gitu kan, berarti sekitar berapa? 360 juta rupiah itu. Dan itu yang hilang. Jadi akhirnya operasional kita pun juga nggak keambil ya. Terus kalau ayam yang terkena ND itu biasanya akan menyerang di usia besar ya. Misalnya umur 28 masih gejala misalnya. Terus nanti ditangani muncul kematian tinggi lah. Mungkin bisa sampai, biasanya kalau ayam terkena ND itu kan langsung kita eksekusi, kita panen gitu kan. Cuman untuk menunggu waktu katakanlah sampai terjual ya, mungkin kalau bobotnya udah oke, 1,2 ke atas bisa terjual. Tapi kalau masih di bawah bisa ayam mati sampai 50%. Itu kan ruginya juga banyak. Kalau kita ngitung yang ayam besar, itu kan katakanlah umur 28 terkena ND, itu kematiannya kan bisa sampai dalam waktu 5 hari itu bisa sampai ke 25% ya mungkin. Kalau kita ngitungnya ayam 100.000 tadi, berarti kan kita kehilangan 2.500 ayam dikalikan 2 kilo, 50-an ton, berarti kita akan kehilangan sekitar 100-an juta ya di situ. Jadi itu mungkin perbandingan kalau kita ayam normal sama terkena penyakit seperti itu. Perbaiki biosecurity, sanitasi, dan disiplin vaksinasi. Mungkin kalau dari saya itu ada kata-kata dari saya itu untuk kehidupan lah. Jalani apa yang ada di depan kita, syukuri dan maksimalkan yang ada itu. Masalah nanti keberhasilan itu bukan tergantung dari apa yang kita jalankan, tapi tergantung dari seberapa kita sungguh-sungguh menjalankannya. Ayo kawan-kawan untuk tambah pengetahuan, untuk upgrade pengetahuan kita agar terus mengikuti perkembangan di dunia budidaya, ikuti di Facebook Community Edu Farmers dan tonton video-video lainnya di Edu Farmers. Klik link di deskripsi. Saya Fatkul Rohman, peternak dari Trenggalek. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Klik link.